Ini pertanyaannya, masya Allah ini. Ya, ini menunjukkan yang bertanya ini memperhatikan dari tadi. Ini pertanyaan cerdas. Ya. Jadi kenapa kita bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, padahal kita nggak pernah ketemu Allah, nggak pernah ketemu Rasulullah, nggak pernah melihat Allah, nggak pernah melihat Rasulullah. Saya koreksi sedikit Pak ya pertanyaannya ya. Kalau kita tidak mengetahui itu malah salah Pak. Kita nggak pernah lihat yang betul. Tapi kenapa kita mau jadi saksi? Karena kesaksian itu syaratnya ilmu, bukan harus melihat. Saya tanya, Bapak punya akal nggak? Pernah melihat akalnya Bapak? Pernah melihat akalnya Bapak? Ruh pernah melihat Pak? Nah, berarti untuk menjadi saksi tidak harus kita lihat. Yang penting kita yakin, kita tahu aja. Dan untuk mengetahui itu cukup ada bukti-buktinya. Bukti-bukti keberadaan Allah sangat banyak sekali. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wa fil ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha ghafilun. Betapa banyak tanda kebesaran Allah di langit maupun di bumi yang mereka tiap hari melewatinya. Cuman mereka tidak pernah memperhatikan. Tanda kebesaran Allah itu banyak sekali Pak. Nah kita ini bersaksi adanya Allah sesuai dengan tanda-tanda yang kita lihat pada makhluk-makhluk ciptaan Allah ini. Dan itu kebetulan tema kajian kami kemarin Pak di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, itu seharian penuh kita membahas itu Pak. Jadi betapa banyak bukti-bukti. Sebagai contoh begini ya, dan alhamdulillah kita sebagai seorang muslim ini kita layak untuk berbangga karena konsep kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang ada dalam ajaran Islam inilah yang paling kuat buktinya, paling akurat dan paling sinkron dan tidak ada kontradiksinya sama sekali. Sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan naluri, sesuai dengan fitrah manusia. Sebagai contoh, Allah itu ada. Buktinya apa? Karena kita melihat ada makhluk-makhluk. Makhluk itu ya seperti manusia, seperti binatang, seperti tumbuhan, bumi, langit, sungai dan lain-lain, itu sesuatu yang diciptakan. Dan kalau dia itu diciptakan berarti harus ada yang bisa menciptakan. Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Kemudian ciptaan itu akan mencerminkan sebagian sifat-sifat penciptanya. Manusia tadinya nggak ada, kita terlahir di dunia. Kalau tidak ada yang menciptakan kita nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Betul nggak Pak? Nah, kita ini punya sifat-sifat. Kita punya sifat mendengar, melihat, berbicara, punya keinginan, bisa berpikir, punya ilmu, macam-macam. Kalau kita bisa punya sifat-sifat seperti ini, berarti yang menciptakan kita harus juga punya sifat-sifat seperti ini. Karena adalah sifat-sifat baik. Bisa melihat lebih baik daripada buta, bisa mendengar lebih baik daripada tuli, bisa berbicara lebih baik daripada bisu. Yang menciptakan kita harus punya sifat-sifat seperti ini. Karena kalau dia nggak punya, dia nggak bisa ngasih. Itu logika juga Pak. Ya, coba cari agama yang mengajarkan bahwa Tuhannya punya sifat mendengar, melihat, berbicara, berkehendak, kuat, tahu segalanya. Kemudian dia tidak tidur, dia tidak ngantuk, dia senantiasa mengurus makhluknya, dia maha besar, maha luas, karena dia menciptakan segalanya, termasuk langit yang luas ini. Kalau dia bisa menciptakan makhluk yang besar seperti langit, yang luas, dia harus punya sifat besar, dia harus punya sifat luas. Cari agama yang ngajarin kita bahwa sifat-sifat Tuhannya seperti ini selain Islam, gak mungkin ada. Gak mungkin ada. Nah, jadi ini bukti-bukti Pak. Bukti, dengan ini semua kita bersaksi Allah itu ada. Kita gak pernah melihat, gak masalah. Gak ada masalah. Karena sekali lagi kita tidak harus bisa melihat semuanya. Memang kita dikasih keterbatasan sama Allah. Penglihatan kita ini sangat-sangat terbatas. Jangankan yang ghaib Pak, yang kelihatan mata aja Pak ini ya. Ini tiang nih Pak. Bapak kan bisa melihat nih tiang. Ya. Ini terdiri dari campuran, ada besi, ada semen, ada kerikil, ada pasir,
Kira-kira tahu nggak kita komposisinya berapa? Nggak tahu. Padahal kita bisa melihat. Apalagi yang nggak kelihatan. Ya. Ini meja, ini kayu, kita bisa lihat, tapi kita nggak tahu ini mungkin jenis kayunya apa. Pohonnya umur berapa tahun ditebang. Siapa yang bikin ini? Berapa lama dia bikin? Ini kelihatan. Banyak ilmunya kita nggak tahu, apalagi yang ghaib. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan kenapa kita bersaksi la ilaha illallah padahal kita belum melihat Allah, karena memang kita nggak harus melihat untuk meyakini. Keyakinan itu bisa muncul dari bukti-bukti keberadaan Allah, walaupun kita tidak melihat zatnya. Ya, kalau kita melihat zatnya Allah, nggak ada istimewanya lagi orang beriman, Pak. Kan kelihatan. Ya seperti matahari. Siapa yang nggak percaya kalau matahari itu ada? Semua orang percaya, karena kelihatan. Gitu. Kenapa kita bersaksi adanya seorang manusia yang diutus yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang gelarnya adalah Rasulullah? Karena ini mutawatir. Keberadaan beliau itu diriwayatkan secara mutawatir. Dan ada kitab suci yang turun yang mengatakan adanya beliau. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Di surat Muhammad, Muhammadun Rasulullah. Taib, buktikan dong kalau Al-Quran ini adalah wahyu. Gampang. Coba buat yang seperti Quran, bisa nggak? Kan Allah sudah nantang sejak turunnya Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Kalau kalian memang masih ragu ini kitab ini yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad ini, kalian masih ragu kalau dia dari sisi Allah, ya udah bikin yang kayak gitu, bisa nggak? Panggil tuh jago-jago syair kalian, kan kalian bilang ini syairnya Muhammad, padahal kalian tahu persis Muhammad tuh nggak bisa bersyair, nggak pernah dia ngapalkan syair, menggugah syair, nggak bisa Muhammad Rasulullah SAW. Ya, bagi beliau tidak bisanya beliau bersyair itu adalah keistimewaan, karena mereka nggak punya alasan untuk nuduh beliau sebagai penyair. Dan mereka itu banyak jago-jago syair, kok nggak ada yang bisa merangkai kata-kata seindah Al-Quran. Walaupun satu surat yang terpendek sekalipun, nggak pernah berhasil mereka. Surat Inna A'tainakal Kautsar 1, Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat aja mereka nggak pernah bisa buat. Dan tantangan sampai hari kiamat terbuka tuh. Ini jelas bukti, Pak. Jelas ini adalah bukti bahwasanya keberadaan Rasulullah itu benar, karena dia ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini mengabarkan sesuatu yang baru terungkap seiring dengan pesatnya sains dan teknologi manusia. Banyak itu. Ini jelas adalah mukjizat terbesar yang membuktikan kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari itu semua, tanpa ragu sedikit pun kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.